Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya? Pada sehat semuanya? Oke, perkenalkan, saya Syahan Fadli, saya dari kelas Sikom A2 semester 3 dengan NPM 411530302 138. Di sini saya akan membacakan berita yang berjudul Ahmad Zakiuddin ajak kaum muda melawan hoax dalam webinar Sumpah Pemuda Unjani. Ketua Umum DPP Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, Dr. Ahmad Zakiuddin SIPM IKOM, yang juga dosen FISIP Universitas Langlang Buana, mengajak kaum muda untuk bangkit dan bersatu dalam membumikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergitas untuk mewujudkan kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker webinar nasional memperingati Sumpah Pemuda yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2021. Kegiatan webinar diselenggarakan atas kerjasama Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani dan DPP Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Dalam orasinya, Zakiuddin berharap bahwa generasi muda tidak larut dalam fantasi yang dibangun dari konstruksi hegemoni pasar yang memanfaatkan teknologi digital sebagai saluran propaganda budaya. Menurutnya, reaktualisasi Sumpah Pemuda bukan hanya fokus pada penguasaan teknologi, tapi bagaimana pemuda diajak terlibat melawan hoax dengan membangun narasi-narasi yang positif di dunia maya. Hadir sebagai pembicara, Sekjen Ombudsman RI Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, APMSI MSI, Pabandia One Wilsterdam 9 _UDY Mayors Vincent Laus Jemudin Esos MIP, Pengurus Lembaga Dakwah PBNU dan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Kiai Haji Abdul Muiz Ali, Dosen Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Unjani Dr. Rira Nuradawati SIP MSI, dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani Muhammad Ali Ramandika. Webinar diikuti oleh 100 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam paparan strategisnya, Sekjen Ombudsman RI Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu APMSI MSI mengungkapkan, kreatif adalah hal yang penting karena pemuda itu identik dengan kata kreatif, karena sikap dan perilaku yang mencerminkan ide dan inovasi dalam memecahkan berbagai masalah ini adalah sesuatu yang identik dengan kepemudaan. Apalagi di zaman sekarang, zaman revolusi industri dan society 5.0, di mana inovasi diperlukan karena apa? Karena yang namanya teknologi itu akan hidup bersama dengan kita dan akan mempermudah kita. Sementara Pabandiawan Wilsterdam 9 _UDY Mayor Vincent Laus Jemudin Esos MIP dalam makalahnya mengungkapkan jasa tokoh-tokoh terdahulu yang telah mengambil suatu keputusan yang baik untuk menunjukkan kepada dunia siapa sesungguhnya Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda ini tentu membantu kita semua untuk meneladani para pendahulu. Begitu juga bagaimana tahun 1945, pada saat anak-anak muda memaksa Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia adalah kontribusi para pemuda yang secara bersama-sama berkreasi bersama-sama. Dalam tinjauan yang lain, pengurus Lembaga Dakwah PBNU dan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Kiai Haji Abdul Muiz Ali menyoroti persoalan perlawanan kebudayaan. Menurutnya, perang melawan kebudayaan bagi pemuda adalah tidak meniru budaya-budaya yang merongrong, budaya yang merusak moral. Rakyat Indonesia memiliki budaya dan falsafah yang suci, yaitu gotong royong, kemudian saling asih, saling asuh, saling membantu, dan kemudian muncullah sikap toleransi dan tenggang rasa yang berbineka tunggal ika, yaitu sekalipun berbeda budaya dan agama tetapi tetap bersatu. Dosen Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Unjani Dr. Rira Nuradawati SIP MSI menyampaikan bahwa reaktualisasi Sumpah Pemuda di era digital bisa dilakukan dengan pembaharuan atau penyegaran dalam nilai-nilai adat yang ada di masyarakat. Penyegaran dan pembaharuan nilai-nilai budaya khususnya di era digital sangat penting bagi generasi muda karena cepatnya arus informasi dan kemajuan teknologi telah merevolusi gaya hidup manusia sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah anak-anak muda yang terjebak mabuk teknologi sehingga lebih fokus pada dunia digital dan melupakan dunia nyata sehingga tidak peduli dengan kehidupan sosial.
Sedangkan mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP Unjani Muhammad Ali Ramandika dalam paparannya menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2019 yang disebut pemuda itu adalah yang berusia 16-30 tahun. Menjadikan pemuda sibuk adalah sangat penting dalam reaktualisasi pemuda saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini sangat bermanfaat kepada kita semua. Oke, saya Syahan Fadli, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.